Epictetus adalah seorang budak yang menjadi salah satu filosofer atau filsuf Stoik yang bukunya Discourses dijadikan panduan hidup Marcus Aurelius. Hai semuanya, saya Herlambang. Selamat datang di podcast Bahagia ala Stoik. Di sini saya akan mengajarkan kamu untuk selalu bahagia dalam hidup, tentunya dengan cara-cara Stoik. Prinsip hidup yang diajarkan oleh para filsuf seperti Seneca, Epictetus, Zeno, dan tentunya Marcus Aurelius 2000 tahun lalu yang masih sangat relate dan bisa diterapkan di zaman sekarang. Agar tidak ketinggalan setiap episodenya, jangan lupa follow channel ini dan nyalakan loncengnya. Selamat mendengarkan. Di dalam episode ini, saya ingin menjelaskan kepada kamu atau mengobrol dengan kamu tentang salah satu tulisan Epictetus di dalam bukunya yang berjudul Discourses. Sebelum saya lanjut kepada tulisan tersebut, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa arti dari judul buku Discourses tersebut ya. Jika kita terjemahkan Discourses dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia, kurang lebih artinya adalah percakapan antara Epictetus dengan dirinya. Karena dia selalu menuliskan jurnalnya setiap hari dan kebetulan tulisan-tulisannya itu masih tersimpan dengan rapi 2000 tahun yang lalu sampai sekarang di dalam bukunya yang berjudul Discourses tersebut. Oke. Jadi apa yang dituliskan oleh Epictetus dalam bukunya itu? Jadi salah satu tulisannya dia menuliskan bahwa tugas manusia adalah memisahkan urusan yang bisa dikendalikan dan urusan yang tidak bisa kita kendalikan. Jadi di dalam fase pertama saya mempelajari dan mempraktekkan stoikisme, saya mempelajari dua hal tersebut. Hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan dan hal-hal yang bisa kita kendalikan. Di episode ini saya tidak akan membahas hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan dulu ya. Karena bagi saya pada saat itu saya merasa bingung gitu ya. Kok hal-hal yang berada di dalam kendali yang dijelaskan oleh Stoik itu kok rasanya bisa dikendalikan? Nah, nanti di episode berikutnya saya akan menjelaskan kenapa hal-hal yang tidak bisa dikendalikan itu memang benar-benar tidak bisa dikendalikan. Oke. Sekarang saya ingin fokus dulu kepada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Jadi dua hal tersebut itu secara kalimat simpelnya itu adalah atau secara teori bisa dibilang atau terkenalnya itu adalah dikotomi kendali atau dichotomy of control. Nah, dalam atau semua stoik itu menyadari bahwa kita itu memiliki emosi negatif. Ya, kita itu memiliki emosi negatif banyak sekali karena memang pada dasarnya kita manusia gitu. Itu adalah human being. Itu adalah bagian dari menjadi manusia, memiliki emosi. Baik itu emosi positif, baik itu emosi negatif. Nah, kita stoik, kita tidak ingin menghilangkan emosi-emosi tersebut. Kita ingin mengontrol emosi tersebut atau mengendalikan emosi tersebut. Lalu apa saja yang bisa dibilang emosi negatif itu gitu ya? Emosi negatif itu salah satunya atau salah beberapanya gitu ya. Itu adalah amarah, keresahan, ketakutan, kesedihan, kecemburuan, kegelisahan, atau
apalah yang bisa kamu tuliskan atau bisa kamu list satu-satu emosi negatif yang pernah kamu rasakan. Nah, kita, para stoik, itu tahu cara mengendalikannya gitu. Ya. Kita tidak ingin menghilangkannya itu karena itu adalah bagian menjadi manusia, memiliki emosi negatif. Ingat, stoik itu tidak mau dan bahkan mungkin tidak bisa menghilangkan emosi negatif itu. Yang bisa kita lakukan adalah mengendalikannya. Gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ketika kamu dikelilingi emosi negatif, apakah kamu merasa bahagia? Tidak kan? Pasti setiap orang itu merasa tidak bahagia ketika ada emosi negatif di dalam diri kita. Ya, pasti itu. Pasti itu. Dan dan hal-hal itu disebabkan sebenarnya bukan disebabkan oleh hal-hal yang di luar kendali itu, bukan. Itu adalah tadi saya bilang itu adalah bagian menjadi manusia, memiliki emosi negatif. Sampai sekarang pun saya masih memiliki emosi negatif yang suka tiba-tiba muncul dan saya harus mengendalikan itu gitu. Karena ketika ada emosi itu, saya merasa tidak bahagia. Saya merasa marah, saya merasa takut, merasa gelisah, merasakan cemburu, merasakan kesedihan, dan itu yang harus saya lakukan, mengendalikannya. Lalu, kapan saya harus mengendalikan emosi negatif itu? Setiap saat. Setiap saat. Setiap saat, benar? Iya. Setiap saat ketika ada rasa di dalam diri kita yang membuat kita marah, atau kita merasakan kesedihan, merasakan kecemburuan, dan merasakan ketakutan, gitu ya. Itu kapan? Kapan saja bisa datang. Kapan saja bisa datang. Jadi, kita harus melakukannya setiap saat dong. Iya, setiap saat. Setiap saat. Lalu bagaimana cara kita mengendalikannya? Cara kita mengendalikannya adalah dengan cara berlatih. Dengan cara berlatih. Kita tidak bisa melakukan sesuatu dan kita tidak bisa seperti istilahnya mobil saja. Ketika kita ingin mengendalikan sebuah kendaraan, maka kita harus berlatih. Kita harus belajar. Belajar satu demi satu. Belajar cara bagaimana struktur mobil tersebut, bagaimana cara menginjak gas yang benar, bagaimana cara mengerem yang benar. Satu persatu. Nah, ketika kamu merasakan amarah, kamu coba kontrol, coba kendalikan. Coba tanyakan pada diri kamu, kenapa saya marah? Apakah saya bisa mengendalikannya? Tentu saja bisa. Kenapa? Nah, ini alasan kenapa kamu harus mengendalikan. Kenapa emosi negatif itu harus dikendalikan? Karena yang bisa mengendalikannya adalah hanya kamu seorang diri. Hanya saya seorang diri yang bisa mengendalikan emosi saya.
Tidak bisa hal-hal lain yang di luar tubuh kita atau di luar pikiran kita itu mengendalikannya, tidak bisa. Tidak bisa. Yang bisa mengendalikannya hanya kita sendiri. Dan bagaimana caranya? Berlatih. Ketika nih, saya akan mencari contoh bahwa seseorang itu berada di luar kendali kita, oke? Emosi marah, emosi negatif, kemarahan yang paling mudah untuk dicontohkan. Kamu dalam situasi yang sulit, misalkan dalam pekerjaan atau mungkin dalam situasi macet lah gitu ya, macet. Atau saya nggak akan ngambil macet deh. Yang paling mudah itu dalam keadaan di rumah, karena saya juga karena memang semua stoik itu harus berlatih di mana-mana sih ya. Jadi misalkan kamu punya pasangan. Pasangan kamu membuat kamu marah. Misalkan ada hal-hal yang dia lakukan yang kamu tidak sukai. Otomatis kamu marah. Nah, hal-hal yang dia lakukan yang tidak kamu sukai itu tidak berada dalam kendali kamu. Yang berada dalam kendali kamu itu adalah mengendalikan emosi agar kamu tidak marah dan mengendalikan pikiran kamu, bagaimana caranya kamu bilang atau berkata kepada pasangan kamu untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Dengan cara apa? Dengan cara tidak emosi, dengan cara tidak marah. Ya. Jadi apa yang dia lakukan itu bukan kendali kamu, bukan. Itu hanya dia melakukannya gitu. Hanya dia melakukannya itu, dan kebetulan itu tidak kamu sukai. Lalu apa yang berada dalam kendali kamu? Untuk mengendalikan emosi tadi. Agar emosi tadi itu tidak menjadi kata-kata yang tidak baik atau gestur tubuh kamu yang tidak baik, sehingga menyebabkan mungkin nanti kamu akan berantem ketika kamu berkata yang tidak baik kepada pasangan kamu. Itu dasarnya dulu ya. Dasarnya dulu masih banyak, masih panjang yang perjalanan kita untuk menjadi stoik gitu ya. Jadi itu yang perlu kamu pahami dulu untuk episode ini gitu ya. Hal-hal yang berada di dalam kendali kita. Jadi emosi negatif itu 100% berada dalam kendali kita. Apakah kita bisa menghilangkannya? Tidak bisa. Apakah kita bisa mengendalikannya? Tentu saja bisa. Pertanyaannya, apakah kamu bahagia ketika emosi negatif itu ada dalam diri kamu? Tidak. Saya pun tidak merasa bahagia. Lalu bagaimana? Ya mengendalikannya. Kapan harus dikendalikan? Setiap saat, setiap emosi negatif itu muncul. Bagaimana cara mengendalikannya? Berlatih. Berlatih. Oke? Jadi sekian episode kali ini. Jangan lupa di follow di channel Spotify atau dimanapun kamu mendengarkan episode ini. Dan jangan lupa di like atau bunyikan loncengnya, dan sampai jumpa di episode berikutnya.